Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat Anda sekalian yang menyaksikan video berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkanlah untuk kami dari kelompok 1 kelas PMI 1A untuk memaparkan materi presentasi kami dari mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Diki Andika MSI. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi presentasi mengenai komunikasi verbal. Di antaranya anggota kami adalah Anissa Khairiyah, Muhammad Rizky Ikhwan, dan Fatur Rahman. Nah, kami bertiga pada kesempatan kali ini akan memaparkan beberapa poin pembahasan dari materi komunikasi verbal. Di antaranya ada 4 poin. Yang pertama adalah definisi dari komunikasi verbal. Lalu yang kedua, unsur dan jenis dalam komunikasi verbal. Yang ketiga, fungsi dari komunikasi verbal. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh kasus dalam komunikasi verbal. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ikhwan dari kelas PMI 1A jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan maupun lisan, dalam bentuk kata-kata. Di sini juga saya akan menjawab atau memberitahukan bahwa komunikasi verbal itu ada 2 jenis, yaitu ada komunikasi tulisan maupun lisan yang sebelumnya tadi saya sudah jelaskan. Nah, di sini saya akan memperjelas kembali. Komunikasi tulisan yaitu komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan-tulisan ataupun kata-kata. Contohnya, saya dan Fatur melakukan balas chat ataupun pesan melalui aplikasi WhatsApp. Kedua, si A dan si B melakukan surat menyurat, dan si A melakukan menulis sebuah pesan melalui surat dan suratnya tersebut dimasukkan ke dalam kotak pos. Sedangkan komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan dalam secara langsung. Contohnya, saya dan Hafiz melakukan komunikasi secara langsung melalui sebuah pertemuan yang lalu menghasilkan sebuah keputusan. Yang kedua adalah seorang kepala sekolah yang melakukan perbincangan kepada staf dan dewan guru di ruang kepala sekolah. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu unsur-unsur dan jenis-jenis dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal memiliki 3 unsur, yaitu bahasa, keterbatasan bahasa, dan kata. Bahasa merupakan sarana utama untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Mau itu secara lisan, tulisan, ataupun secara elektronik. Keterbatasan bahasa adalah kategori yang menunjukkan suatu objek tersebut, misalkan orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan masih banyak lainnya. Dan yang terakhir ada kata. Kata adalah lambang yang mewakili suatu hal, entah itu orang, kejadian, ataupun keadaan. Adapun 2 jenis dalam komunikasi verbal, yaitu berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Berbicara menggunakan kata-kata secara lisan, sedangkan menulis menggunakan kata-kata secara tulisan.
Dengan berbicara dan menulis, kita memberikan informasi dalam komunikasi dengan orang lain. Contoh berbicara adalah saat kita menyapa, bercakap-cakap secara tatap muka, melakukan presentasi, maupun melakukan seminar. Adapun contoh menulis adalah bertukar pesan baik melalui surat, email, ataupun aplikasi chatting lainnya. Dan yang terakhir ada mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah menangkap kata-kata secara lisan, sedangkan membaca adalah menangkap kata-kata melalui tulisan. Keduanya adalah proses menerima informasi dalam komunikasi orang lain. Contoh mendengarkan adalah mendengarkan teman yang sedang berbicara, ataupun mendengarkan teman yang sedang bertanya, dan mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi. Adapun contoh membaca adalah membaca surat, pesan, dan membaca buku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan contoh kasus dalam komunikasi verbal. Terdapat 5 fungsi dalam komunikasi verbal. Di antaranya saya akan menjelaskannya secara satu persatu. Fungsi yang pertama itu fungsi penamaan. Sesuai namanya, ini berfungsi untuk menamakan suatu objek atau mengidentifikasi lah gitu ya. Objeknya ini bisa bermacam-macam seperti benda, orang, makhluk hidup, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu gitu, oh ini namanya motor, oh ini namanya Udin gitu. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai jalur interaksi dan transmisi informasi. Nah, kita tahu bahwasanya komunikasi verbal ini adalah alat untuk bertukar ide. Nah, komunikasi ini pun lebih banyak gitu dan lebih mudah digunakan oleh orang-orang. Karena kenapa? Karena hanya dengan kata-kata. Hanya dengan kata-kata orang bisa mengerti, orang bisa paham apa maksud dan pikiran kita yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Lalu fungsi yang ketiga itu menonjolkan artikulasi dan intonasi. Dalam ilmu bahasa Indonesia ya, kita tahu bahwa artikulasi itu adalah kejelasan dalam berbicara dan intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada ketika kita berbicara. Nah, di sini dalam artian adalah ketika kita menampilkan artikulasi atau intonasi yang berbeda, itu makna yang disampaikan dalam komunikasi pun bisa berbeda. Jadi kita mesti paham penggunaannya agar informasi yang kita sampaikan bisa jelas diterima. Lalu fungsi yang keempat adalah alat sosialisasi yang efektif. Nah, kenapa bisa efektif? Karena fleksibel. Bahkan kita mungkin sering melakukannya gitu ya dalam kegiatan diskusi, obrolan, atau hanya sekedar sapaan, itu sudah termasuk ke dalam komunikasi verbal. Lalu yang terakhir itu fungsinya sebagai sarana pengembangan bahasa. Nah, kita tahu bahwasanya dunia terus berkembang, begitupun juga dengan bahasa. Nah, bahasa sendiri kan salah satu unsur dalam komunikasi verbal ya. Jadi komunikasi verbalnya pun akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus ya dalam komunikasi verbal. Di sini saya ambil 2 kasus. Yang pertama itu adalah rapat kerja atau rapat organisasi. Nah, di dalam kegiatan ini, kegiatan rapat itu mayoritas atau mungkin semuanya ya, itu isinya adalah kegiatan komunikasi verbal. Kenapa begitu? Karena bisa kita uraikan. Pertama kan mengumpulkan anggota terlebih dahulu ya sebelum rapat, itu sudah termasuk ke dalam komunikasi. Lalu berdiskusi, membahas gitu ya mengenai visi misi atau tujuan, jangka pendek, jangka panjang. Nah, itu kan sudah termasuk ke dalam suatu komunikasi. Lalu memberikan kesimpulan atau mengambil keputusan, itu pun di akhirnya juga termasuk ke dalam komunikasi verbal. Jadi bisa kita temui komunikasi verbal di dalam kegiatan seperti rapat atau rapat kerja atau rapat organisasi. Lalu contoh kasus yang kedua itu adalah perbincangan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, kita tahu bahwasanya di dalam kegiatan perkuliahan itu mahasiswa adalah sebagai pelaku paling aktifnya ya. Jadi biasanya setelah kegiatan matkul itu pada jam istirahat mahasiswa akan melakukan
ibaratnya makan siang lah atau nongkrong-nongkrong. Nah, ini komunikasi verbalnya terdapat di sini. Jadi selepas kegiatan mereka berdiskusi, bercanda atau ngobrol biasa. Nah, tapi kan sekarang beda nih zamannya, udah masuk ke era pandemi. Jadi sebagai warga negara yang patuh akan peraturan, kita harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Nah, jadi kan sulit ya kita mesti menjaga jarak. Jadi mau tidak mau pakai metode lain. Jadi mahasiswa sekarang ya biasanya menggunakan media sosial atau aplikasi perpesanan seperti contohnya WhatsApp. Nah, di situ mereka saling bertukar pesan yang termasuk ke dalam komunikasi verbal itu sendiri. Jadi kurang lebih bisa ketemui banyak contoh kegiatan komunikasi verbal di dalam kehidupan kita atau lingkungan kita sehari-hari. Ya, baik. Untuk penutup atau kesimpulan dari video kami kelompok 1 dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi paling nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena satu tadi sifatnya fleksibel, lalu mudah untuk digunakan, lalu hanya dengan kata-kata. Nah, ini sudah mewakili bahwasanya komunikasi verbal adalah komunikasi yang paling nyata atau relevan di kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Selanjutnya kami juga mengharapkan kepada penonton setelah menonton tayangan ini agar bisa menerapkan atau mengaplikasikan materi komunikasi verbal dengan baik. Bersosialisasilah dengan baik, berkomunikasilah dengan baik, gunakanlah bahasa yang sopan dan benar dan baik agar tercermin pada diri kita akhlak yang mulia, seperti itu. Juga kami memohon maaf apabila selama penayangan video kami melakukan beberapa kesalahan baik itu dari kata-kata, ucapan maupun penyampaian maupun materinya. Juga kami menerima kritik dan masukan dari teman-teman juga dari Bapak dosen atas video presentasi kelompok kami. Akhirul kalam, saya Fatur Rahman mewakili teman-teman saya Anissa Khoira dan Muhammad Rizky Ikhwan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Semoga video presentasi kami ini memberikan manfaat untuk penonton sekalian. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.